Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau berbicara tentang asupan makanan pada makhluk hidup manusia. Manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu raga dan roh. Raga butuh asupan makanan, apalagi roh juga membutuhkan asupan makanan. Kalau kedua-duanya, raga dan roh itu tidak pernah diberi makan, maka pastilah mati. Atau salah satunya saja yang dikasih makan. Raga dikasih makan tetapi roh tidak dikasih makan, maka raga hidup tetapi rohnya mati. Begitupun sebaliknya. Roh dikasih makan tetapi raga tidak dikasih makan, maka roh hidup, raga mati. Tugas kita itu dua, yaitu memberi asupan makanan kepada raga dan memberi asupan makanan kepada roh. Yang kedua-duanya harus dikasih makan. Cuman perbedaannya, kalau raga itu berasal dari tanah, maka asupan makanannya pun segala sesuatu yang dari tanah. Begitupun roh itu berasal dari langit, maka asupan makanannya pun segala sesuatu yang dari langit pula. Jangan sampai kita berjuang semangat untuk memberi asupan makanan kepada raga tetapi lupa kepada roh. Ataupun sebaliknya, kita berjuang semangat demi untuk memberi asupan makanan kepada roh tetapi lupa kepada raga. Artinya kita jangan sampai goplah, lalai keduanya. Harus ingat kepada keduanya, yaitu raga dan roh, agar raga dan roh selalu makan dan makan, agar keduanya hidup dan hidup. Sebab banyak orang yang berjuang keras demi untuk kehidupan raganya tetapi lupa dengan kehidupan rohnya. Begitu pula ada yang berjuang semangat demi untuk kehidupan rohnya tetapi lupa dengan kehidupan raganya. Maka sebagai kita yang masih hidup di dunia, yang masih ada dua unsur, yaitu raga dan roh, maka kita jangan lupa akan keduanya. Keduanya wajib hukumnya dikasih makan, agar keduanya
tidak mati. Sekarang mau sedikit menerangkan tentang asupan makanan roh. Karena roh itu berasal dari langit, maka asupan makanannya pun segala sesuatu yang bersumber dari langit. Apa saja asupan makanan yang berasal dari langit itu? Banyak sekali yang tidak ada hitungannya, yang tidak bisa dihitung oleh kita manusia. Tetapi dari sekian asupan makanan segala sesuatu yang dari langit itu, ada yang paling utama dan ada yang tidak dikatakan paling utama. Apa itu? Yaitu zikir. Segala sesuatu yang dari langit itu tidak ada lain, hanyalah zikir. Zikir itu jumlahnya banyak sekali. Kita baca subhanallah, zikir. Kita baca astagfirullahaladzim, juga zikir. Kita baca Allahu Akbar, zikir. Alhamdulillah, zikir. Zikir, zikir, dan semuanya zikir. Kesimpulannya, segala sesuatu yang bersumber dari langit pasti adalah zikir. Dari sekian zikir itu, ada yang paling utama, kata Allah. Yang paling utama-utamanya zikir itu adalah la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semua yang dari langit itu adalah zikir. Berarti semua yang dari langit itu hanyalah baik. Tetapi dari sekian yang baik, yang paling baik dan yang paling utama adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada yang hanya sebatas kita yang mengenal bahwa kalimat la ilaha illallah dan mengucapkannya atau mewiridkannya atau menzikirkannya dengan la ilaha illallah. Dan ada juga yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak hanya sebatas mengucapkan, tetapi memakai cara, memakai metode, atau bahasa Arabnya itu memakai torekot. Ada la ilaha illallah yang tidak memakai torekot,
tidak memakai cara, yang penting ucapannya sesuai dengan tajwid. Tartil sesuai dengan tajwid. Dan ada juga yang membaca la ilaha illallah itu di samping sesuai dengan tajwid secara tartil dan fasihnya, dan juga memakai teori metode cara atau torekot. Perbedaan la ilaha illallah yang memakai torekot dengan yang tidak memakai torekot, artinya la ilaha illallah yang memakai cara dengan la ilaha illallah yang tidak memakai cara. Perbedaannya, kalau la ilaha illallah yang tidak memakai cara atau torekot itu baik dan mendapatkan pahala. Atau untuk mengantisipasi agar nanti kalau kita mati, omongan terakhirnya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Akan tetapi kalau la ilaha illallah yang memakai cara atau torekot itu di samping seperti niatnya yang tidak memakai cara, juga punya niat untuk membersihkan kotoran hati. Sebab segala sesuatu itu pasti ada dua, ada yang suci dan ada yang kotor. Raga ada yang suci dan ada yang kotor. Segala sesuatu ya lepas dari kalau tidak suci ya kotor. Maksudnya kotor itu najis. Kalau tidak suci najis. Kalau tidak suci najis. Begitupun hati. Kalau tidak suci ya najis. Lah, maksudnya la ilaha illallah yang memakai torekot atau cara itu agar hatinya suci, seperti para pecinta kesucian hati, kesucian jiwa. Itu la ilaha illallahnya memakai teori, cara, metode atau bahasa Arabnya torekot. Sebab pada diri manusia itu, kalau menurut kitab Qatrul Ghois, ada 7 nafsu. Tujuh nafsu itu titik-titiknya ada sendiri. Ada yang titik nafsunya itu ada di ubun-ubun. Yang disebut latifah
kolab, atau nafsunya yang disebut nafsu kamilah. Nafsu kamilah itu ya nafsu yang sempurna, karena nafsu kamilah itu di dalamnya itu ada irsyad, petunjuk, ada sempurna, ada baqo billah, selalu bersama Allah, ada laduni, aspirasi. Aspirasi itu yang disebut laduni itu sumbernya dari Allah. Dan juga ada tajalli. Tajalli itu asma Allah, af'al Allah, zat Allah, nama Allah, pekerjaan Allah, buktinya Allah. Itu tajalli. Jadi yang ada hanya kebaikan saja di dalam latifah qalab atau nafsu kamilah, nafsu sempurna yang ada di titik ubun-ubun itu. Nah, bagaimana supaya kita nafsu itunya, maksud nafsu kamilanya, nafsu sempurnanya yang baik-baik itu terus berfungsi dan semakin baik dan semakin membaik, maka harus dengan cara kita membaca la ilaha illallahnya, harus dengan cara. Bahkan ada lagi titik nafsunya itu ada di antara alis dua di sini. Nah, pusat titik yang ada di antara dua alis dua itu namanya latifah nafsi. Nama nafsunya namanya nafsu asmara. Di dalamnya nafsu asmara yang antara adanya di antara dua alis itu, yaitu pelit, kikir, medit, serakah, melewati batas aturan, khianat, bodoh alias goblah, gampang lupa, takabur, sombong, orang lain yang ada di bawahnya, syahwat dunia, pemarah, mudah marah, stres. Nah, bagaimana supaya sifat yang pusatnya ada di antara alis dua itu bisa hilang? Berarti sifat-sifat yang jelek semua itu harus maca la ilaha illallah dengan cara atau dengan metode atau torekot. Bahkan ada lagi yang titik nafsunya itu ada di tengah dada di sini, tengah dada, yang disebut latifah akhfa. Nafsunya disebut nafsu mardiyah. Di dalamnya isinya apa saja? Yang pusatnya di tengah dada ini, yaitu ada
ilmu yakin. Jadi mengetahui dalil, mengetahui bukti. Ainul yakin, melihat wujudnya. Hakul yakin, merasakan. Tadi ibaratnya kita tahu di ruangan ini ada rokok. Sebab berdasarkan dalil. Dalilnya apa? Ada asap rokok. Nah, itu baru mengetahui dalil, mengetahui asap rokok, tapi belum tahu rokoknya. Nah, setelah kita masuk ke kamar, di situ ada rokoknya, kita bisa melihat langsung, bukan katanya. Itu namanya ainul yakin, melihat sendiri. Tapi kita belum tahu rasanya seperti apa, hanya tahu wujudnya saja. Sudah pasti itu rokok, tapi belum tahu rasanya. Nah, setelah itu kita hisap, oh rasanya rokok itu seperti inilah. Kita merasakan rasanya rokok seperti ini, itu yang disebut hakul yakin, asli rokok, bener rokok. Nah itu. Tadi sifat ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin itu adanya di tengah-tengah dada. Nafsunya disebut nafsu mardiyah. Nah, bagaimana supaya ilmu yakin, ainul yakin sampai apa? Kita menyampai hakul yakin. Maksudnya hakul yakin itu kepada Allah. Dari pertama kita tahu Allah itu ada, walaupun tidak tahu wujudnya, dan bukti adanya alam semesta, pasti ada yang menciptakan. Ini batas bukti ilmu yakin. Setelah kita tahu wujud alam semesta sebagai bukti bahwa adanya Allah, lah terus kita mengetahui Allahnya. Oh, ini toh yang namanya Allah. Oh gitu. Kita menyaksikan sendiri langsung, bukan katanya. Nah itu namanya ainul yakin, mengetahui sendiri langsung, berarti bukan katanya. Itu namanya ainul yakin. Nah, setelah kita tahu oh Allah itu seperti itu, bukan katanya, langsung menyaksikan sendiri, terus kita menjadi Allah. Kalau kita sudah menjadi Allah, itu namanya hakul yakin. Oh, berarti Allah itu seperti ini rasanya. Oh, gitu ya. Jadi kita merasakan Allah itu seperti ini. Itu yang disebut hakul yakin. Nah, bagaimana supaya kita bisa merasakan Allah seperti itu? Nah, maka kita harus pakai la ilaha illallah dengan teori atau cara. Terus ada lagi, pusat nafsu itu adanya di atas susu kanan. Di sini. Di atas 2 jari susu kanan. Namanya latifah khofi. Nafsunya namanya nafsu rodiyah. Nah, di dalamnya, di atas susu ini apa saja? Ada sifat mahmudah, baik budi pekertinya, berakhlakul baik, tidak pernah menyakiti orang lain, selalu membantu orang lain, selalu menyenangkan, membahagiakan orang lain. Itu namanya sifat mahmudah. Dan meninggalkan selain Allah, tadi hidupnya selain Allah itu tidak pernah, selalu sama Allah saja. Dan punya sifat rahmah, punya belas asih, ibarat bagaikan matahari menyinari bumi tanpa pandang bulu,
tanpa mengenal itu orang jahat atau bukan, musuh kita atau bukan. Yang penting bagaimana supaya semua yang ada di bumi ini, kehidupan itu bisa jadi hidup. Dan juga ada sifat mau menjalankan kebaikan, suka menjalankan kebaikan, dan juga suka membela kesukaran orang lain, kesukaran orang lain, mau membela atau menolong kesusahan orang lain. Dan juga ada sifat sayang sesama makhluk hidup, dan juga tahu diri, bijaksana. Nah, berarti titik latifah atau nafsu rodiah yang ada di atas susu kanan ini sifatnya sifat baik semua. Lah, bagaimana supaya sifat baik itu tertanam, bahkan tumbuh semakin baik dan membaik? Nah, maka la ilaha illallah dengan cara atau metode atau torekot. Dan juga ada titik pusat nafsu yang di bawah susu kanan, 2 jari dari susu kanan di bawahnya, yang disebut latifah ruh. Nafsunya disebut nafsu sawi ya. Nah, disinilah wilayah Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ternyata Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh itu adanya di sini. Oh, aku pikir adanya di sana. Bukan, adanya di sini. Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh itu adanya di sini, di bawah jari, di bawah susu sebelah kanan, 2 jari. Nah, di dalamnya ada apa saja? Ya, ada sifat dermawan, mudah sodakoh, mudah membantu, donatur, qanaah, menerima apa adanya, orangnya selalu ikhlas, murah hati. Maksudnya murah hati itu mudah menolong orang, membahagiakan orang, dan menyenangkan orang. Karena hati tawadu, tidak pernah menganggap dirinya di atasnya, selalu merasa dirinya di bawahnya, hatinya. Insaf, tobat, tidak lagi-lagi berbuat yang tidak disukai oleh Allah dan manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Dan sabar, juga ada lagi sifat kuat menghadapi kesusahan, artinya hatinya teguh. Nah, jadi titik nafsu yang ada di bawah susu kanan itu ternyata di situ ada sifat-sifat yang baik semua. Bagaimana cara sifat-sifat baik itu terus tumbuh baik dan semakin membaik? Maka harus la ilaha illallah dengan pakai metode atau teori. Dan juga ada titik latifah, titik nafsu yang ada di atasnya susu kiri, 2 jari dari susu kiri. Situ ada titik latifah sirri yang nafsu yang disebut nafsu mutmainnah. Nah, di sini di wilayah Nabi Musa alaihissalam. Di wilayah Nabi Musa bukan di sana atau bukan di mana-mana. Ternyata Nabi Musa aja di sini, ada sini. Nabi Musa aja di sini. Nabi Musa alaihissalam yang asli ada di sini. Ya. Di dalamnya, di atas susu kiri
2 nyari dari susu. Itu ada sifat apa saja? Sayang sesama makhluk, tawakal pasrah, terserah Allah, tidak mau menawar, saking percaya kepada Allah, saking tidak ada yang bisa dipercaya 100% kecuali Allah. Senang beribadah, maksudnya selalu beribadah, selalu berbuat baik yang diperintahkan oleh Allah. Syukur, berterima kasih atas pemberian nikmat yang telah Allah berikan. Ridho, selalu ikhlas, selalu ridho. Rezeki seberapapun selalu disyukuri, selalu terima, dan senang hati. Takut melanggar larangan agama. Yaitu warok. Nah, ternyata sifat yang ada di atas susu kiri itu sifatnya baik semua. Lah, bagaimana sifat-sifat itu terus tertanam, subur, baik dan semakin membaik? Maka tidak ada lagi caranya. Kita harus mengucapkan la ilaha illallah dengan teori atau torekot atau cara. Terus ada lagi pusat titik nafsu, titik katibah. Itu di bawah susu kiri. Sini. 2 jari dari susu kiri. Itu disebutnya latifah qalbi atau nafsu lawamah. Nafsu lawamah di bawah susu kiri 2 jari ini wilayah Nabi Adam alaihissalam. Oh, ternyata Nabi Adam di sini. Bukan di sana mah, dan di mana mah ternyata adanya di sini. Apa saja sifat yang ada di sini itu? Yaitu adanya sifat mudah tertarik, mudah jatuh cinta. Wah, ini hidung belang ini. Pembinasa, perusak, ngumpet, suka ngomongin orang, selalu ingin dipuji, tega, super tega, bohong, pembohong, ceroboh, tidak berhati-hati. Jadi ternyata sifat jelek semua ini yang ada di